tokoh utama pria menyelesaikan permainan dan mencapai level tertinggi. Dia menemukan bahwa tombol keluar miliknya tiba-tiba menghilang. Sebenarnya, beberapa waktu lalu permainan ini mengalami perubahan, yang menyebabkan semua pemain tidak bisa keluar. Selain itu, mati dalam permainan juga berarti mati di dunia nyata. Namun, semua ini kembali normal setelah tokoh utama menyelesaikan permainan. Dia melihat daftar pemain di aula bos, memastikan setiap orang berhasil keluar, hingga akhirnya hanya tersisa dirinya sendiri. Dia kemudian membuka panel sistem untuk bersiap keluar. Namun, tiba-tiba sebuah pintu muncul di aula. Setelah dibuka, tokoh utama langsung pingsan. Ketika dia terbangun lagi, dia sudah berada di tengah padang terbuka. Dia mengambil sepetak kelopak bunga di sampingnya. Dia menyadari bahwa teksturnya ternyata sangat nyata. Seharusnya, tidak ada permainan yang bisa mencapai tingkat seperti ini. Memikirkan hal ini, tokoh utama cepat-cepat membuka panel sistem. Namun, dia mendapati bahwa tombol keluar yang baru muncul telah menghilang lagi. Pada saat ini, tokoh utama akhirnya yakin. Dia seharusnya telah berpindah ke dunia subgame. Untungnya, level sebelumnya masih ada. Ditambah dengan gelar mengalahkan bos. Sekarang datanya sudah melampaui nilai maksimum. Dengan cepat, tokoh utama pria menerima kenyataan ini. Dia mengambil origami penunjuk jalan dan melepaskannya. Dia bersiap untuk kembali ke markas yang dibangunnya di dalam permainan. Dalam perjalanan, tokoh utama pria juga menemukan beberapa keanehan. Yaitu tempat yang tadinya tidak ada apa-apa. Tiba-tiba tampak ada sebuah kota yang muncul entah dari mana. Namun saat ini, tokoh utama pria hanya ingin segera pulang. Jadi dia tidak berniat untuk menjelajahi. Baru saja tiba di sekitar markas. Tokoh utama pria melihat seorang gadis berambut biru sedang dibuli oleh preman di depan pintu. Sementara itu, mereka belum pergi terlalu jauh. Akibatnya, mereka terhalang oleh seekor binatang di depan pintu. Para preman segera ketakutan dan melarikan diri. Melihat itu, tokoh utama pria segera bertindak. Dia dengan mudah menyelesaikan binatang itu dengan satu tebasan. Namun, mengenai gadis berambut biru ini, dia sepertinya juga tidak terlalu mengenalnya. Jadi, saya kembali. Tiba di markas, gadis berambut biru terlebih dahulu mengucapkan terima kasih. Kemudian bertanya apakah tokoh utama mengenal gurunya. Jadi dia mengatakan kata-kata seperti, saya kembali. Mendengar itu, tokoh utama juga mengingat. Guru gadis berambut biru adalah NPC pendukung yang pernah membantunya di permainan sebelumnya. Jadi, dia bertanya kemana dia pergi sekarang. Namun, gadis berambut biru enggan untuk memberitahu. Karena dia baru mengenal tokoh utama sebentar. Lagi pula, orang-orang itu datang untuk gurunya. Jadi, dia hanya bisa membantu menyampaikan pesan. Tentu saja, menyampaikan pesan juga memerlukan biaya 1000 koin emas. Mengenai hal itu, tokoh utama tidak mempermasalahkannya. Dia hanya mengambil 1 koin permainan dari kotak item dan meletakkannya di atas meja. Dia bertanya kepada gadis berambut biru apakah ini bisa digunakan. Hal ini membuat gadis berambut biru terkejut. Dia tidak menyangka tokoh utama bisa menggunakan keterampilan kotak item. Perlu diketahui, itu hanya dimiliki oleh sedikit raja dan tetua ras. Dan koin permainan di atas meja juga sangat langka. Tidak hanya merupakan item yang bisa meningkatkan sihir. Nilainya bahkan mencapai 10 miliar koin emas. Ini membuatnya sedikit penasaran tentang identitas tokoh utama pria. Menanggapi itu, tokoh utama pria menjelaskan bahwa dia hanya seorang petualang biasa. Ras manusia tingkat tinggi. Mendengar ini, gadis berambut biru semakin terkejut. Karena seharusnya ras manusia tingkat tinggi telah punah. 500 tahun yang lalu, 6 manusia tingkat tinggi yang tersisa di dunia. Semua menghilang setelah peristiwa jatuhnya Ronghua. Dan banyak manusia biasa juga menghilang bersamanya. Begitu membahas ini, tokoh utama pria akhirnya mengerti. Sebelumnya, ada puluhan ribu pemain terjebak di dalam permainan. Setelah dia mengalahkan bos terakhir, semua keluar dari permainan. Jadi, itulah sebabnya begitu banyak orang tiba-tiba menghilang. Jadi, ini berarti tokoh utama pria sekarang berada di dunia permainan 500 tahun setelahnya. Kemudian, tokoh utama pria memberikan koin permainan kepada gadis berambut biru. Sebagai tanda terima kasih karena memberitahunya informasi ini. Kau tidak akan meminta aku untuk mengembalikannya, kan? Itu sulit untuk dikatakan. Koin game yang diimpikan. Gadis berambut biru melihat game master di tangannya dengan sangat senang. Tentu saja, dari sudut pandang tokoh utama, melihat gadis berambut biru juga sangat menyenangkan. Mengenai koin game yang diberikan, tokoh utama menjelaskan. Ini memiliki efek untuk memperkuat sihir. Cocok sekali untuk peri seperti gadis berambut biru. Mendengar itu, gadis berambut biru tiba-tiba merasa sedikit bingung. Mengapa tokoh utama bisa melihat bahwa dia adalah peri berambut biru? Seharusnya, guru sudah menggunakan sihir penyamaran padanya. Kali ini, tokoh utama juga merasa aneh. Bukankah peri berambut biru itu normal? Mengenai hal ini, gadis berambut biru menyatakan bahwa peri dengan warna rambut seperti ini adalah simbol kutukan. Warna rambut yang normal seharusnya putih. Jadi, setiap kali dia keluar, dia pasti akan diserang monster. Misalnya, seperti yang baru saja terjadi. Jadi, guru mendirikan penghalang di sekitar markas untuk melindunginya. Selama tidak ada yang terjadi di sini. Dan dia sudah lebih dari 100 tahun tidak keluar rumah. Saat itu, tokoh utama pria tiba-tiba memikirkan sesuatu. Jadi dia menggunakan keterampilan analisisnya pada gadis berambut biru. Hasilnya, dia menemukan bahwa kutukannya ditentukan secara acak oleh dunia. Dan tokoh utama pria kebetulan memiliki keterampilan untuk membersihkan. Namun setelah menggunakannya, dia merasa agak aneh. Seharusnya setelah dibersihkan, warna rambut gadis berambut biru harusnya kembali ke warna aslinya. Tapi entah kenapa sekarang hanya sedikit yang pulih. Namun gadis berambut biru sudah sangat puas dengan hasil ini.
Lalu tokoh utama pria membawanya keluar untuk berjalan-jalan. Dan gadis berambut biru yang sudah lama tidak melihat langit luas sangat berterima kasih kepada tokoh utama pria. Setelah kembali ke markas, gadis berambut biru memberitahu tokoh utama pria bahwa gurunya pergi berwisata jauh, yang tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jadi tokoh utama pria bisa pergi bermain ke tempat lain sebentar. Jadi tokoh utama pria menyatakan ingin melihat-lihat kota terdekat terlebih dahulu. Mendengar itu, gadis berambut biru mengeluarkan sebuah surat rekomendasi. Dia berkata bahwa dengan surat ini, kita bisa masuk ke kota-kota di berbagai negara tanpa perlu pemeriksaan. Tak lama kemudian, tokoh utama pria tiba di guild petualang kota dan mendaftarkan identitasnya. Namun, karena tanda identitas baru bisa diambil besok, dia pun memutuskan untuk makan di sini terlebih dahulu. Tokoh utama pria mengamati sekeliling. Dia menemukan bahwa sebagian besar peralatan orang-orang di sini terbuat dari kulit dan besi. Kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan saat di permainan. Saat itu, mantan anggota guild tiba-tiba mendekat sambil membawa makanan. Setelah meletakkannya, dia duduk di depan tokoh utama dan tampaknya tidak berniat untuk pergi. Hal ini membuat tokoh utama merasa sedikit canggung. Jadi, dia bertanya ada apa? Namun, orang itu mendekat ke telinga tokoh utama dan berkata, ingin pergi ke ruangan sebelah bersamanya untuk mengonfirmasi tentang surat rekomendasi markas. Dengan demikian, tokoh utama pria dipertemukan dengan ketua guild. Orang itu juga mengeluarkan sebuah surat rekomendasi dan menyentuhkan surat rekomendasi itu dengan surat tokoh utama. Kemudian kedua surat itu memancarkan cahaya. Ini memastikan bahwa surat rekomendasi tokoh utama itu asli. Selanjutnya, ketua guild memberitahu tokoh utama tentang beberapa hak istimewa dari surat rekomendasi. Misalnya, dia bisa langsung diterima oleh raja di beberapa negara, atau bisa beroperasi tanpa hambatan di semua guild. Secara umum, itu setara dengan kartu anggota premium. Pada hari ketiga, tokoh utama menerima kartu identitasnya. Dia lalu mengambil sebuah tugas pengumpulan ramuan kelas terendah. Ini adalah tugas pemula yang dia lakukan saat bermain game sebelumnya. Namun yang tidak dia duga adalah, tokoh utama mencari selama 3 jam tetapi tidak berhasil mengumpulkan satu pun ramuan. Jadi, dia membuka panel sistem untuk melihat. Hasilnya, dia menemukan bahwa ada monster yang bergerak secara acak di dekatnya. Melihat ini, tokoh utama bersiap untuk mencari. Namun ketika dia tiba di tempat, dia menemukan bahwa monster itu adalah ksatria tengkorak, dengan level mencapai 359. Ditambah lagi, meskipun dia jelas adalah makhluk sihir, dia memegang pedang besar dengan atribut cahaya. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa dia adalah monster yang spesial. Memikirkan hal ini, tokoh utama pria tidak ragu sedikit pun. Dia langsung melepaskan keterampilan dan berlari menyerang inti lawan. Mengenai pedang besar yang ada di tangannya, itu secara tidak sengaja terlempar jauh. Kemudian tokoh utama pria menoleh untuk melihat barang yang terjatuh. Dia menemukan itu adalah sebuah permata yang sangat berharga. Sedangkan pedang besar itu, setelah melayang cukup lama, ternyata jatuh di kamar putri. Dan sebelumnya, tokoh utama pria telah menyelesaikan Dungeon sendirian. Membawa hasil jarahan kembali ke guild petualang untuk melaporkan. Resepsionis mendengar bahwa dia telah membunuh ksatria tengkorak. Sangat terkejut, karena dalam pemikirannya, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang manusia. Tunggu, Nona Seruka, kamu terlalu dekat. Maafkan saya. Namun melihat Nona Seruka yang biasanya tenang terlihat panik seperti ini, selalu membuat seseorang merasa sedikit bergetar. Karena dia tidak bisa memutuskan. Dia pun memberitahukan hal ini kepada Alice yang ada di sampingnya. Tokoh utama pria sedang bertarung. Tidak sengaja memukul pedang yang dibawa monster itu terbang. Jadi tidak bisa membuktikan bahwa apa yang dia katakan itu benar. Jika demikian, Alice mengusulkan, maka mari kita lakukan tes pada permata itu terlebih dahulu. Jika itu benar, di dalamnya seharusnya mengandung kekuatan sihir dari ksatria tengkorak. Dalam percakapan selanjutnya, tokoh utama menceritakan detail monster yang dia temui kepada mereka. Ketika mendengar bahwa dia membunuh monster tingkat tinggi level 359, mereka sangat terkejut. Alice menyuruh Seruka untuk segera melakukan tes. Ini bukan hal kecil. Jika apa yang dikatakan tokoh utama itu benar, maka dia memiliki kekuatan setara tim kelas A atau lebih. Tapi dunia ini sangat kekurangan bakat. Tokoh utama mengetahui, ternyata membunuh satu monster tengkorak bisa seheboh itu. Jadi dia meminta mereka untuk menjaga rahasia. Karena dia tidak ingin terlalu mencolok dalam menunggu informasi. Melihat ada kekosongan di posisi tokoh utama, maka dia datang ke sini. Tokoh utama menyapa dia dengan ramah. Melihat tokoh utama yang tidak takut padanya, dia langsung tertarik pada tokoh utama dan berkata, saya dipanggil Vampir Wilhelm. Karena saya selalu berburu monster undead. Senjata sihir saya ini disebut racun. Ia dapat menyerap kehidupan dari kekuatan hidup tangan dan membagikannya kepada pengguna. Kebanyakan orang takut akan kehidupan mereka yang bisa tersedot tanpa disadari. Jadi hampir tidak ada yang mau mendekati saya. Seperti kamu yang bisa berbicara dengan saya secara normal. Ini kali pertama saya melihat. Kamu benar-benar orang yang menarik. Di sisi lain, terdeteksi. Batu permata tersebut memang milik Skeletron. Ketua guild petualang mengumpulkan semua orang untuk rapat darurat. Kepala ksatria kerajaan juga ikut serta. Karena pedang yang terbang menuju ibu kota, akhirnya terdeteksi sebagai senjata yang melebihi harta nasional, yaitu senjata tingkat legendaris. Kekuatan ksatria tengkorak yang memiliki senjata ini, takutnya sudah melampaui tingkat raja. Dan kekuatan orang yang membunuh monster ini, hanya akan lebih menakutkan. Kehadiran orang semacam ini, benarkah itu berkah atau bencana? Alice masih bisa dipercaya, mengatakan untuk menjaga rahasia tokoh utama. Tidak ada satu kata pun yang terungkap.
Di sisi tokoh utama, dia terus mengumpulkan informasi di kota. Tiba-tiba seorang anak kecil menatap tusuk sate di tangannya tanpa henti. Melihat hal itu, tokoh utama dengan senang hati memberikannya satu tusuk. Meskipun dia bisa melihat anak kecil sendirian di sini. Namun dari pakaian yang dia kenakan, dia juga tidak terlihat seperti seorang pengemis. Apa mungkin dia tersesat? Namun segera kecurigaannya terpecahkan. Orang yang menjemputnya datang. Dan itu adalah orang yang dikenalnya. Dia menyatakan bahwa si kecil ini adalah dari panti asuhan gereja. Dia sangat nakal. Seringkali dia diam-diam keluar. Jadi setiap kali saya akan datang menjemputnya seperti ini. Sebelum pergi, anak itu berkata pelan di telinga tokoh utama. Semoga kamu bisa menyelamatkan rubah di hutan utara. Setelah kembali, tokoh utama berbaring di tempat tidur masih memikirkan masalah ini. Karena dikatakan harus menyelamatkan. Itu pasti karena menghadapi bahaya. Tapi mengapa mereka mencari dirinya? Tokoh utama bingung memikirkan hal itu. Dia berpikir mungkin bertanya pada Shuni bisa memberi hasil. Tapi alat komunikasi miliknya, entah mengapa tidak bisa menghubunginya. Jadi dia pergi ke kuil bulan. Dia mengeluarkan senjata khusus Shuni. Pedang ini hanya bisa digunakan oleh dirinya dan Shuni. Jadi dia berharap Tiuna bisa menyerahkannya kepada Shuni. Semoga ini bisa membuatnya ingat padaku. Jika dia ingat padaku, kamu berikan ini padanya. Cukup tuliskan nama orang yang ingin kamu kirim di sini. Lalu katakan kirim. Dimanapun saya berada, saya bisa menerima pesan. Tiuna tidak percaya. Ternyata ada item yang begitu ajaib. Jadi, tokoh utama melakukan demonstrasi secara langsung. Setelah menerima pesan dari tokoh utama di luar, Tiuna juga terpaksa percaya. Setelah menjelaskan semua hal, tokoh utama tidak punya pekerjaan. Jadi, dia pergi ke hutan utara. Mulai mencari rubah yang disebutkan anak sebelumnya. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam hutan. Pergi. Untungnya, tokoh utama telah meningkatkan ketahanan terhadap gangguan mental. Jadi tidak akan terpengaruh. Tapi di dalam pasti ada makhluk besar. Mengikuti suara, dia menemukan sebuah kuil. Setelah tiba di sini, gangguan mental menjadi tidak berfungsi. Sepertinya pusat penghalang ada di sini. Dia membuka pintu. Menemukan di dalam formasi ada seekor rubah kecil. Yang disebutkan anak sebelumnya pasti ini. Setelah memastikan tidak ada perangkap di sekitar, tokoh utama masuk ke dalam formasi. Memeriksa kondisinya. Menemukan bahwa rubah ini tidak hanya keracunan. Dan juga terkena kutukan. Harus segera mengobatinya. Tokoh utama melakukan serangkaian aksi. Rubah kecil itu kembali hidup, tapi banyak musuh muncul di sekitar. Dia dikelilingi oleh sekelompok satria bertopeng tengkorak. Namun, ini bukan masalah bagi tokoh utama. Setelah pertempuran yang sengit, semua ksatria bertopeng tengkorak tidak ada yang selamat. Namun, radar memberitahu, masih ada dua musuh di sekitar yang belum ditangani. Tokoh utama menyadari ada yang aneh dengan patung itu. Dua monster raksasa muncul. Ini adalah monster yang belum pernah dilihat tokoh utama sebelumnya. Bahkan dia merasa sedikit berkeringat ketika melihatnya. Dengan melihat informasi, dia menemukan bahwa musuh memiliki. Ternyata berada di level 674. Semua atributnya sangat tinggi. Musuh melepaskan kabut racun. Dalam kegelapan, tokoh utama tidak dapat menentukan posisi musuh. Akibatnya, dia tidak bisa melawan serangan bertubi-tubi. Untungnya, rubah kecil memberikan petunjuk. Mengarahkan dia untuk pergi ke lingkaran sihir sebelumnya. Ternyata racun tidak menyebar ke tempat ini. Posisi musuh juga sangat jelas. Apakah kalian juga menyadarinya? Tapi sudah terlambat. Ikatan busur listrik. Aku akan menggunakan jurus ini untuk mengatasi kalian. Dengan demikian, semua musuh telah dilenyapkan. Rubah kecil yang diselamatkan juga sangat senang. Tokoh utama setelah memeriksa informasi menemukan. Ternyata rubah kecil ini adalah rubah roh. Di permainan sebelumnya, rubah roh adalah monster yang sangat tinggi. Sering muncul dalam bentuk manusia atau ukuran besar. Ini adalah pertama kalinya melihat yang sekecil ini. Namun, pertemuan ini adalah takdir. Tokoh utama memutuskan untuk membawanya berpetualang di masa depan. Sementara itu, di sisi lain, Shuni menerima surat dari Tiuna. Setelah membukanya, dia terlihat terkejut. Tidak menyangka bahwa Tuan masih hidup di dunia ini. Kali ini, mohon bimbinganmu lagi. Setelah upacara penandatanganan selesai, tokoh utama memberinya nama Yuzuha. Untuk itu, rubah kecil tampaknya juga sangat puas. Setelah itu, tokoh utama pria kembali ke guild petualang bersama rubah kecil. Karena sebelumnya, prestasinya terlalu mencolok. Dia telah merebut hati banyak gadis. Dua gadis di meja resepsionis juga demikian. Mereka berebut ingin membantu tokoh utama pria. Setelah beberapa kali berdebat, akhirnya kakak perempuan yang menangani. Setelah melaporkan tugas, tokoh utama pria mulai mencari target berikutnya. Tiba-tiba rubah kecil menunjuk ke sebuah tugas di depannya. Pengirim tugas adalah panti asuhan gereja. Dia tiba-tiba teringat bahwa sebelumnya adalah gadis kecil dari panti asuhan yang memintanya untuk menyelamatkan rubah kecil itu. Sepertinya ada hubungan di antara mereka. Maka dia memilih tugas ini. Namun, dia sedikit bingung tentang isi permintaan ini. Gereja. Dia berpikir lebih baik bertanya pada Mira terlebih dahulu. Dia tiba di panti asuhan. Mereka mengetahui bahwa dia telah menerima tugas yang mereka berikan. Dengan ekspresi serius, mereka memintanya untuk berpindah tempat dan berbicara lebih lanjut. Ketika Mira melihat tokoh utama pria datang, dia dengan gembira berlari ke pelukannya.